Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan berbincang tentang kesehatan mental siswa di masa pandemi dan saat ini saya telah terhubung dengan Ibu Lelis selaku perwakilan Komite Orang Tua Sekolah SMAN 33 Jakarta. Selamat pagi Ibu Lelis. Selamat pagi, Pak. Baik. Selamat pagi. Bu Lelis mungkin bisa cerita bagaimana kemudian selama 10 bulan ini anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah secara daring dengan guru mereka. Apa perubahan-perubahan perilaku, sifat yang kemudian para wali murid atau para orang tua di rumah lihat dari kegiatan belajar mengajar selama 10 bulan ini, Bu Lelis? Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Menurut saya, memang banyak sekali terjadi perubahan perilaku pada siswa di masa Ya. dalam belajar di masa pandemi ini. Khususnya bagi siswa-siswa yang sudah berada di sekolah lanjutan pastinya. Tapi juga tetap dirasakan oleh siswa yang masih berada di sekolah dasar. Di sini saya mengalami sendiri bahwasanya saya masih memiliki putra yang bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas. Kebetulan dia sudah duduk di tingkat akhir, Ya. artinya di kelas 12. Memang sangat-sangat terlihat sekali perubahan perilaku bagi putra saya. Yang awalnya mungkin mereka semangat untuk ke sekolah, saat ini di masa ini mereka harus belajar secara daring. Hmm. Pastinya terdapat banyak sekali perubahan, di antaranya yang pertama, awal-awal masa pandemi ini dalam BDR itu mereka banyak mengalami kesulitan. Ya. Di antaranya mungkin ada masalah, sinyal atau akses yang, tidak lancar, kemudian pemahaman tentang materi, kemudian, komunikasi dengan guru, ya itu yang paling penting. Kemudian, secara mental mereka mungkin merasa kehilangan masa-masa mereka bersama di sekolah, dengan teman-teman, dengan guru, kemudian aktivitas-aktivitas yang membangun semangat dan motivasi belajar mereka di sekolah. Itu, Pak. Hmm. Bagaimana kemudian para orang tua nih tahu keluhan-keluhan anak-anak mereka? Apakah sering berbicara di rumah terkait mengeluh begitu ya, merasa kemudian stres dengan kegiatan belajar seperti ini, dengan permasalahan teknis yang tadi dialami, dengan keterbatasan interaksi sosial dengan teman-teman mereka gitu. Banyak kemudian ibu-ibu yang berbincang dengan anak-anak mereka dan anak-anak kemudian mengeluhkan seperti itu. Karena kan di komite pasti setiap orang tua akan saling berkomunikasi begitu kan? Ya, betul sekali, Pak. Berawal dari komunikasi yang terjalin baik antara anak dengan orang tua di rumah. Karena BDR ini atau PJJ ini esensinya adalah, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan anak kita di rumah. Dari sana kita bisa menggali banyak informasi, keluhan, dan, masalah-masalah yang mereka temui dalam BDR ini. Anak biasanya pada awal-awal itu sangat-sangat mengeluhkan, eee, ritme belajar yang mungkin, bagi kelas sekolah-sekolah menengah itu ya, Pak. Hmm. Khususnya Hmm. mereka kan sudah, dengan guru mata pelajaran per bidang studi. Hmm. Kadang-kadang mereka mendapatkan tugas yang, mengharuskan mereka untuk, selesai pada waktu dan ditentukan itu dalam waktu yang jaraknya itu tidak terlalu lama. Nah itu mungkin mereka agak sedikit stres ya, Pak, ya. Ya. Tapi setelah, kita bangun komunikasi yang baik antara masukan-masukan yang sudah diberikan oleh wali murid kepada komite, kita sampaikan kepada sekolah. Saat ini sekolah sudah membuat kebijakan sedemikian rupa melalui rapat-rapat yang diadakan sekolah dengan para wakasis Hmm. bidang kesiswaan dan kurikulum, sehingga, untuk kesininya sudah lebih baik Ya. ritme belajar dan Hmm. tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Oke. Jadi sudah bisa teratasi paling tidak seperti itu ya. Sekarang tinggal kita manage bagaimana, siswa itu di rumah pun belajar merasa nyaman dan aman. Baik, di segmen sebelumnya kan sebetulnya Ibu Ane dari IPK ini sudah mulai mendorong nih Bu, pemerintah untuk tidak hanya memberikan pendampingan terhadap anak-anak dan juga guru pelatihannya gitu ya, tapi juga kepada orang tua, Orang tua, bagaimana betul. kemudian orang tua bisa memberikan pendampingan yang tepat, terutama SMA, karena cukup kompleks Iya, kemudian pembelajaran di betul. SMA. Tidak semua orang tua bisa mengerti tentang beberapa mata pelajaran yang itu memang penjurusan begitu ya.
Iya. Apa kemudian harapan-harapan, dari para orang tua ini, pendampingan seperti apa yang, diinginkan? Apakah, eee, sampai dengan teknis gitu, bagaimana kemudian menemukan jawaban-jawaban dari semua, pertanyaan, soal-soal yang harus mereka jawab dari guru mereka atau seperti apa, Bu? Ya, selama ini sih yang saya lihat, pendampingan guru walaupun anak-anak belajar di rumah, khususnya bagi anak saya sudah cukup baik, Pak. Karena apa, sifat kooperatif dari guru, dari dewan guru maupun, kepala sekolah, pihak sekolah Mmm, kepada siswanya itu sudah lumayan baik. Artinya komunikasi dengan siswa sudah terjalin baik dan mereka sudah bisa mengikuti ritme pembelajaran ini karena memang mau tidak mau kita memang harus ya ya, melalui pembelajaran seperti ini. mmm, Satu yang, menjadi konsentrasi dan perhatian kita semua, bahwa PJJ ini tidak akan berhasil dengan baik jika tidak ada mmm, kolaborasi yang baik antara mmm, guru, orang tua, dan siswa. mmm, Jadi intinya kuncinya kita kembali kepada, SKB 4 Menteri itu nomor ya, 4 tahun 2020, Pak. Bahwasanya di sana mmm, menekankan bahwa, prioritas saat ini adalah kesehatan dan keselamatan ya siswa, ya, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat. mmm. Seperti itu. Baik. Jadi untuk sekarang sebetulnya pemecahan masalah dari semua soal-soal mereka itu sudah bisa ya kita cari di internet, terus Insya kemudian Allah, banyak iya. layanan yang mereka kemudian bisa Anak-anak manfaatkan juga sudah mulai bisa ya, memanfaatkan, betul. apa, online-online itu loh, Pak, apa, Baik. les-les online dan sebagainya. Oke, ada satu hal kemudian yang menjadi perbincangan, di kalangan orang tua adalah bagaimana, membentuk kedisiplinan mereka karena sekolah tidak hanya kognitif tapi kemudian juga sikap gitu. Bagaimana cara orang tua kemudian berkomunikasi untuk menumbuhkan hal-hal ini nih, disiplin, terus kemudian juga, Tanggung jawab. ada tanggung jawab dan Mhm. motivasi. Nah, bagaimana kemudian komite dan juga orang tua gini bisa memfasilitasi gitu, orang tua yang lain agar tadi, bisa menerapkan 3 hal tersebut. Iya, Mmm, seperti yang sudah saya alami, Pak, alhamdulillah komunikasi dari guru kepada wali murid juga sudah terjalin dengan baik dengan adanya, perantara ya, komite, di mana di sana kita, diajak untuk sekali waktu kita diajak untuk Zoom meeting atau, mmm mmm berkomunikasi mmm via online, bagaimana kita mmm menyikapi pola pembelajaran bagi siswa, bagi anak-anak kita di masa pandemi ini, di mana orang tua juga diharapkan ikut berperan aktif membangun karakter siswa, mmm, walaupun mereka belajar di rumah. Karena esensi dari pembelajaran ini adalah tetap, memberikan belajar yang baik di ya, rumah, bahwa pembelajaran itu adalah merubah perilaku dari yang tadinya mereka seperti ini menjadi ke arah yang lebih baik. mmm, Jadi di sini adalah penanaman karakter yang baik itu adalah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru ya, semata, melainkan peran penting orang tua sebagai mitra belajar siswa yang mmm paling dekat dengan, siswa atau pelajar saat ini mmm, adalah orang tua. Bagaimana kita bisa mendampingi mereka, memberikan kenyamanan, aman, fasilitas, serta, hal-hal pendukung lainnya dalam kesuksesan belajar mmm, ini. baik. Demikian. Dan Perhatian yang paling penting. Dan kemudian komite ini memiliki peran ya untuk bagaimana menjembatani tadi antara orang tua dengan pihak sekolah. Dengan adanya komite kita bisa saling berkomunikasi ya Bu, permasalahan anak-anak kita sendiri. Berbeda mungkin dengan kita langsung berkomunikasi dengan sekolah. Baik, Ibu terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga juga banyak ibu-ibu di luar sana yang menemukan jawaban bagaimana kemudian mereka bisa, mendidik karakter anak, terus juga mendidik kognitif anak selama menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, ya pemirsa usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.